Masa sebelumnya, Jaya Antea atau Alkowana membujuk Rakean Kalang Sunda untuk mengikuti dirinya dengan ajaran barunya. Namun Rakean tidak menggubrisnya, malah Rakean menjelaskan tentang alasan Jaya Antea diusir oleh Raja dari Pajajaran. Sementara itu di lain tempat, Nyai Putri Purnamasari dan Raden Bagus Kumbang Setra ribut perang mulut, pada bersikeras dengan keinginannya masing-masing. Diceritakan waktu sudah menjelang pagi, Nyai Putri Purnamasari dan Raden Bagus Kumbang Setra sudah sampai di pohon beringin kecil. Lalu mereka berdua istirahat di bawah pohon beringin tersebut, hingga Den Bagus pun tertidur pulas kecapaian. Kita tunda dulu, biarkan yang sedang beristirahat dan yang tertidur dengan pulasnya. Kita kembali lagi untuk menjemput Rakean yang sudah lolos dari Gunung Gadung. Diceritakan, Rakean telah sampai ke tempat pohon beringin yang dimaksud. Terlihat olehnya, Nyai Putri lagi duduk dan Den Bagus terlentang dengan kepala berada di pangkuan Nyai Putri. Rakean sangat gembira melihat Nyai Putri tidak apa-apa. Namun pikirnya, mungkin Den Baguslah yang tewas oleh musuh. Namun dugaan Rakean salah, ternyata Den Bagus selamat tidak apa-apa. Setelah mereka bertiga saling menyapa, lalu Rakean mengajak Den Bagus dan Nyai Putri Purnamasari untuk segera pergi lagi, dan Rakean pun berkata, "Kita harus segera pergi lagi, sebab yang lain sudah pada jauh, dan tentunya musuh akan menyusul bila hari telah siang, dan mungkin dirimu tahu Dan Bagus, siapa yang menjadi luluku musuh." Jaya Antea Raden, yang dahulu menginginkan Nyai Putri, dan dirinya selalu penasaran bila belum terlaksana mendapatkan Nyai Putri Purnamasari. Iya, tapi tidak perlu takut, hanya saja kita harus segera pergi dari sini. Raden Bagus selalu berdiri, suaranya terdengar sangat marah sekali. Aku tidak akan pergi, walau diriku harus lebur jadi debu. Si Jaya Antea tidak akan bisa dekat-dekat sama Nyai Putri. Aku pasti jadi dedemit yang akan menghalang-halang si Jaya Antea terlaksana keinginannya. Oleh sebab itu, aku tidak akan pergi dari sini untuk menunggu si Jaya Antea. Jaya Antea bukan tandinganmu Raden, sebab dirinya punya ilmu baru yang disebut mantra ali adat. Menurut yang pernah merasakan kesaktiannya, dirinya bisa memindahkan kesaktian kita, ditambahkan pada musuh yang menyerang kita. Oleh sebab itu, Jaya Antea jangan kita perangi, tapi harus dihindari, biar hilang dengan sendiri kejayaannya. Tidak jauh beda dengan air bah, kalau dibendung, malah meluber. Tidak bisa, aku tidak akan pergi. Air bah itu jangan dibendung, tapi harus dialirkan. Memang benar, membela istri itu harus berani sampai mati. Tapi kalau dirimu berkelahi dengan Jaya Antea, dirimu pasti kalah. Siapa yang nanti akan menjaga Nyai Putri? Kalau mau melindungi benar-benar itu, bukan harus berkelahi, tapi dirimu harus pergi dari sini. Bawa Nyai Putri sejauh mungkin. Ayo segera pergi, biarkan diriku yang menghadapi musuh. Aku percaya sama dirimu Rakean. Kalau dirimu kalah, tentunya aku yang akan melayani Jaya Antea. Bagaimana kalau diriku juga kalah? Siapa yang akan melindungi Nyai Putri? Memang oleh Raja, mertuaku, aku diangkat menjadi pimpinan perang. Kenapa dirimu melawan? Memang pemimpin harus diikuti, tapi oleh semua wadia balat. Kalau aku bukan balat, bukan juga prajurit, tapi hanya aku dari Pajajaran, yang diberi tugas harus menjaga dirimu dan Nyai Putri, jangan sampai celaka atau tewas oleh musuh. Aku bukan tidak mendengar pada pemimpin, tapi dirimu yang tidak mendengar pada yang sedang melindungimu. Melihat yang sedang pada ribut, masing-masing bersikeras dengan maksud dan tujuannya, Nyai Putri Purnamasari pun menangis, lalu dirinya berkata, Aku hanya wanita, tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar. Tapi apabila kalian berdua kalah oleh si Jaya Antea, pada siapa aku harus bersandar? Pada siapa aku mohon perlindungan? Setelah berkata begitu, lalu Nyai Putri Purnamasari mengambil kujangnya dengan maksud untuk bunuh diri. Namun Den Bagus dengan sigap merebut kujang tersebut
dan akhirnya mereka berdua pergi dari tempat itu. Mereka perginya ke arah selatan sedikit ke barat, hingga sampai di tepian rawa yang sangat besar, dan airnya pun sangat bening sekali. Lalu mereka menelusuri rawa itu, hingga sampai di sisi bukit dan berhenti sejenak di sana. Sepertinya ada yang terlupakan. Tunda dulu yang sedang berhenti sejenak, kita lihat Rakean yang sedang termenung di sebelah utara, melihat ke bekas kota Pajajaran yang tinggal sisanya. Lalu Rakean melihat ke sebelah barat, nampak terang, disusul dengan hadirnya sang surya. Terlihat pula olehnya bekas perkampungan yang telah dibakar musuh, Cipakuan, Pamoyanan, Cipinang, Taman, Tajur Malang, Kabandungan, serta Pasir Gadok. Lalu Rakean melihat ke sebelah timur sedikit ke selatan, niatnya mau memperhatikan mundurnya Raja dan Ki Lengser. Tapi penglihatannya terhalang oleh hutan dan pohon-pohon yang sangat tinggi. Lalu, dirinya melihat ke arah selatan sedikit ke barat, terlihat di bawah pohon beringin besar, dua orang sosok manusia. Rakean lalu teringat akan yang pergi sambil merajuk. Pikirnya Rakean malah diam di sana, bukannya dia segera pergi. Ternyata dia lagi marah, punya rasa, dia mampu mengalahkan raksasa segede gunung, hingga dirinya tidak mau mendengarkanku. Tapi semoga disaksikan oleh alam, siapa yang salah siapa yang benar. Kalau aku benar, semoga pohon beringin yang kecil ini menjadi lebih tinggi daripada pohon beringin yang ada di barat. Tapi kalau aku salah, sekarang juga alam hukum aku. Lalu Rakean mengambil posisi tapa brata. Rakean melepaskan segala rasa dan ciptanya, fokus kepada satu keinginan, yaitu memohon untuk dihukum, bila mana dirinya salah dalam melakukan tindakan kepada yang sedang dilindunginya. Sebab Rakean tidak enak hati, takut dirinya disalahkan oleh Ki Lengser, yang menjadi guru sekaligus orang tuanya. Belas, seketika seluruh alam dan jagat pun hilang, tercium aroma wangi bunga kemuning. Lalu ada suara yang keluar dari dalam hati Rakean. Hanya karena itu, dirimu tidak usah memanggil Rakean. Wajar anakku, lebih baik sekarang segera pergi lagi. Jangan jauh dari Nai Putri dan suaminya. Masih panjang perjalananmu, masih banyak yang harus dihadapi. Rakean bangun dari tapa beratanya, lalu perlahan pergi, sambil mengumpulkan buah beringin dan kiara sebanyak-banyaknya. Dirinya pergi, menuju pohon beringin besar di sebelah barat. Bersamaan dengan Rakean, pada waktu itu Den Bagus pun sama, hendak melakukan tapa brata di bawah pohon beringin sebelah barat. Karena dirinya merasa bimbang dengan apa yang sedang terjadi. Punya rasa salah tapi tidak merasa salah. Perasaan tidak salah, tapi pikir merasa salah. Lalu dirinya fokus dalam heningnya, memohon pada Dewa dan Yang Agung, agar dirinya diberi ketenangan hatinya lagi. Seketika di atas langit terlihat sesuatu yang bulat, rupanya seperti roda melayang. Terlihatnya sangat jelas sekali, hingga terlihat semua yang ada di belakangnya, turunnya berputar perlahan seperti roda. Kakang, apa itu? Nai Putri, itu yang disebut cakra manggilingan. Tanda dari para dewa menunjukkan bahwa kita itu harus terus berkelana sampai tiba waktunya kita unggul lagi dalam kejayaan. Tuh lihat Rakean pun sudah menyusul, mari kita pergi mencari Balat yang mundur, kita susul Rama Prabu. Lalu mereka semua pergi, Nai Putri dan Bagus diikuti oleh Rakean Kalang Sunda. Tunda dulu, kita ceritakan di tempat bekas Nai Putri dan Bagus ribut, disebutnya Tanah Cogrek. Ranca yang gede, yang bening airnya, yang dahulu pernah ada, namanya Rancamaya. Tapi sekarang itu, Rancamaya hanya tinggal seperti kolam kecil saja. Kalau pohon beringin kecil, sekarang masih ada, tidak tumbuh besar dan tinggi tetap saja. Kalau pohon beringin besar yang ada di barat, itu juga masih ada, adanya di belokan air kecil, disebutnya Cirancamaya. Pohon beringin kecil yang berada di barat, sekarang sering disebut petilasan Mbah Badigul.
Sedangkan pohon beringin yang berada di selokan Cirancamaya disebutnya petilasan cakra dewa. Katanya, menurut yang pernah mengalami secara kebetulan, terkadang di waktu hujan, di sekitar tempat yang disebut perempatan Rancamaya, suka terlihat ada wanita yang sangat cantik berpayung, sedang berjalan sedikit cepat menuju arah timur. Tapi kalau dilihat yang kedua kali, suka menghilang, namun meninggalkan aroma wangi. Siapa sebenarnya yang meninggalkan wewangi tersebut? Hingga kini, kalau kita bertanya sama kuncen, suka memberikan nama semaunya saja. Kalau bertanya sama dukun, memberi namanya cuma bohongan. Kita tunda di Hanjuang siang, simpan di Handelem siem. Simpan dalam ingatan, agar selalu diingat dan dipikirkan, sambil menunggu waktu. Semoga dipertemukan dengan wanita cantik berpayung, agar ikut terbawa mewangi di dalam hati. Mengingatkan semua wadia balat, yang terus mencari dan menelusuri jejak Pajajaran. Menelusuri dan mencarinya, jangan salah, jangan tanpa dasar, tapi cari oleh pemikiran yang panjang, oleh penglihatan yang sangat jauh, dan tekad yang kuat. Sebab jejak Pajajaran bisa membuat sasar, untuk yang mencarinya tanpa dasar. Yang memaksa uga menjelma, yang ingin disebut banyak kawruh, sambil mengaku-ngaku, raganya dimasuki leluhur, padahal hanya mengolok-olok, yang lain dengan ilhamnya yang pada salah. Kita jangan sampai mengolok-olok yang lain, dan jangan mudah untuk percaya ke mimpi yang tidak nyata.